Langsung saja kita serahkan kepada Bung Adi untuk memandu jalannya talk show terkait pariwisata Kabupaten Alor. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman pariwisata yang lagi di lokasi Sub Sebanjar dan juga teman-teman yang lagi online di YouTube channel Alor Pros TV. Nah, sore hari ini talk show kita yang kedua yaitu tentang pariwisata Alor. Ini kita akan berbicara tentang secara garis besar pariwisata Alor, tetapi mungkin akan kita bahas ada sesuatu yang unik di Alor ini yaitu yang pertama kita bicara tentang mungkin dugong, mungkin teman-teman dari WWF mungkin yang lebih paham detail tentang itu karena dugong ini mungkin kita mau dibilang yang paling unik di Indonesia kali ya, soalnya paling jinak. Nah, ini yang mungkin talk show kedua ini kita akan sering agak dalam tentang dugong ini. Terus yang kedua dari teman-teman yang lagi buat penelitian tentang hiu tikus yang di Alor. Nah, ini artinya ini produk laut, produk bahari kita yang sangat mau dibilang memang benar-benar khas Alor. Terus yang kedua, selain diving yang sudah kita tahu, kita bicara juga nanti dari Dinas Kelautan akan sharing tentang bagaimana konservasi. Mungkin teman WWF juga udah tahu, tetapi mungkin dari perwakilan dari pemerintahan yang akan sharing bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan untuk konservasi di laut. Nah, nanti ada Ibu Trini mewakili teman-teman pelaku industri pariwisata yang akan sharing tentang bagaimana explore di Alor sih, bagaimana cantiknya Alor, pulau-pulaunya yang wow-wow, pantai-pantainya yang indah. Mungkin bisa sharing secara pengalaman pribadi untuk apa bagaimana untuk explore Alor. Bagaimana sih caranya ke Alor, terus fasilitas di Alor apa sih, apa fasilitas yang kalau kita mau LOB udah ada belum, terus kita mau menginapnya gimana, nanti Ibu Trini bisa mewakili teman dari industri pariwisata. Oke, mungkin untuk pertama kita mulai dari dari WWF dulu ya. Jadi WWF nih yang mau dibilang mungkin udah, saya sendiri orang Alor tapi mungkin mereka yang paling lama di Alor untuk buat penelitian tentang laut Alor ini. Mungkin bisa cerita sedikit mungkin sudah berapa lama, terus apa namanya, apa aja yang dilakukan di Alor ini dan program-program apa yang dilakukan ini, terus bagaimana uh, mempublikasikan apa yang telah dilakukan ini ke Alor sehingga orang lain tahu tentang Alor dari dunia bahari. Silakan, minta maaf, dengan Mas siapa? Dengan Haris. Mas Haris, Ya, silakan Mas Haris. baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah memperkenankan saya perwakilan DWWF untuk hadir ke sini. Eh, saya sangat senang juga sebetulnya bisa bertemu kawan-kawan dan di sini mungkin saya masih baru, kakak. Di WWF ini saya baru 1,5 tahun, tapi ketika mendengar kata alor di awal yang saya terpikir oleh saya adalah keanekaragamannya yang tinggi, beragam, dan ini mungkin sangat menarik untuk kita lihat, untuk kita tengok dan kita jelajahi seperti itu. Dan dari WWF memang sudah sejak tahun 2000 berapa? 2009 ya di Alor ini ya, 2000 program. 2009 seperti sudah lama. Saya masih 2009 ya. ya saya Wow, masih berarti SMP waktu itu. oke. Jadi udah Tapi lumayan ya, lama banget lah, bukan lumayan tapi lama banget. iya sudah lama dan dan memiliki tugas di sini untuk mengelola kawasan konservasi yang ada di Kabupaten Alor ini yang ada di laut seperti itu. Dan sekarang sudah ditetapkan tahun 2015 dan lahirlah yang namanya Suaka Alam Perairan Selat Pantar ya. Oh ya, begitu. Jadi sejarahnya kami ada di sini juga karena ada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Alor, kemudian ada masyarakat yang memanfaatkan kawasan perairan laut, dan di situ kami ada seperti itu. Kemudian beberapa program yang kami lakukan itu terkait konservasi bahari, mulai dari monitoring apa namanya kesehatan ekosistem, terumbu karang, mangrove, kemudian lamun,
dan kami juga mengamati di spesies juga, khususnya di dugong untuk upaya konservasi di pariwisatanya seperti itu. Dan sudah keluar Perbub nomor 7 tahun 2018 untuk pengamatan dugong seperti itu. Dan memang uniknya dugong di Alor ini, sebetulnya sifat alami dugong ini adalah pemalu, tapi di Alor kita datang pakai kapal siapapun, dia langsung menghampiri itu mawar itu tuh. Dia nama laki-laki tapi namanya mawar, saya juga nggak tahu siapa kasih nama tuh. Ya begitu. Mungkin itu sedikit dari yang bisa saya ceritakan. Oke, mungkin selain dugong tadi, tadi singgung tentang apa biota laut yang lain. Itu kira-kira di Alor ini sebenarnya selain dugong itu kira-kira ada nggak yang lain gitu? Karena kita tahu kayak di Selat Cendrawasih ada whale shark, ada apakah WWF menemukan yang lain nggak di Alor ini? Mungkin dari data yang saya coba amati, ada beberapa temuan dan khususnya kenapa kawasan ini ditetapkan juga salah satunya untuk perlindungan jalur migrasi cetacea. Salah satunya itu cetacea itu seperti paus, lumba-lumba. Kemudian di sini ada beberapa lokasi yang memang jadi titik memijahnya ikan, tempat bertelur, ada di Alor bagian barat di Pantar. Kemudian di Pulau Lapang Batang, di perairan yang ada di Mali, di situ ada zona-zona yang dilindungi untuk menghasilkan calon-calon ikan yang baru nanti. Jadi bank ikannya ada di sana gitu. Seperti kita macam investasi nanti di kawasan itu dilindungi dan nanti ikan itu terjadi spillover, ikannya keluar semua gitu. Konsepnya rekayasa spasial untuk seperti itu di kawasan ini. Dan yang saya lihat itu pasti kawan-kawan kalau misalkan jalan ke pasar mungkin sering melihat ikan pelagis, itu ikan tuna, ikan belo-belo, ikan tongkol. Nah itu memang di sini spotnya mancing mania orang bilang begitu. Oke. Begitu. Karena arusnya cukup kencang, kemudian makanan yang banyak, itu tempat yang membuat ikan-ikan itu ada di sini, kekayaan itu yang ada di Alor seperti itu. Oke. Nah, masalah apa namanya migrasi tadi ikan-ikan ini kan kalau kita hubungan dengan wisata ini kan sesuatu yang menarik ya, terutama kalau kita ada namanya wisata apa whale watching ya. Jadi itu kalau seandainya teman-teman yang lagi nonton secara online nih, kira-kira mereka mau pingin planning nih ke Alor, kira-kira bulan apa sih yang pas migrasinya paus sehingga kita orang Alor bisa kalau datang di Alor bisa menyaksikan itu dan juga lumba-lumba, dan kira-kira spot di mana kira-kira yang tepatnya pada saat migrasi tadi bulan apa dan spotnya kira-kira di mana biar ya mereka udah bisa ancang-ancang lah bulan apa gitu untuk trip ke Alor. Berdasarkan publikasi tahun 2003 dan 2009 kalau tidak salah, di persis depan kita ini juga salah satu jalur migrasi. Saya sempat Oke. bulan Oktober melihat semburan paus itu malam-malam. Kaget, saya kira ada bom, ternyata makin dekat kita makin takut. Ternyata itu katanya suara paus, semburan paus begitu. Bulan-bulan September Oktober itu mungkin waktu yang waktu migrasinya mereka. Betul. Pas air dingin juga ya, sama pas air Oh, dingin. oke. Jadi pas air laut dingin, kebetulan ini daerah arah kayak alur kecil ini kan ada terjadi apa namanya proses Proses alur ya, dingin secara alami ya. yang dimana tanggalnya atau waktunya kita juga nggak bisa apa prediksi, dan pada saat musim itu kah pausnya migrasi ya dan masuk di dalam uh, daerah perairan, ada kepulauan sini, ada pulau Pura, ada pulau Ternate, pulau Pantar di belakangnya. Seperti itu kah? Ya, itu Oke. salah satu Berarti fenomena air dingin itu juga salah satu. berarti kita di Alor ini mau dibilang mau pingin menikmati atau pingin melihat secara langsung migrasinya paus, berarti tidak perlu jauh-jauh ya. Artinya kita cuma di dekat sini dengan mungkin ya kalau kamera bisa diarahin ke sana, bisa lihat langsung bagaimana indahnya pulau-pulau di depan ini dan bisa menyaksikan paus secara langsung ya. Dan untuk lumba-lumba sendiri itu kira-kira bulan apa dan berapa banyak sih kita bisa dapat itu? Lokasinya di mana juga?
Kalau dari segi informasi data yang saya coba amati di repositorinya WWF juga itu, eh, dia punya punya tipikal yang sama sih sebetulnya. Dari cetacea itu dia bermigrasinya di bulan-bulan tersebut. Tapi kalau secara saya pengalaman langsung melihat itu, kita kalau dengan kapal sering banget diikuti dengan lumba-lumba gitu. Di Kepa apalagi sering sering sekali kita lihat. Tapi secara informasi penelitian kita kurang dalam di situ sebetulnya. Oke, jadi sekitar bulan September Oktober gitu ya, seperti paus juga. Jadi artinya teman-teman di luar yang mau trip ke Alor dan mau lihat tapi ini tidak bisa diprediksi ya, Iya. soalnya kadang-kadang mereka muncul, tetapi tidak perlu jauh-jauh karena di daerah Sebanjar sini ini kita udah bisa dapat gitu. Dan itu satu bonus lah kalau teman-teman lagi trip ke Alor. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin kita ke lanjut ke Mas Rafid. Mungkin cerita sedikit lah. Ini karena dari nama organisasinya nih berhubungan langsung dengan Shark nih. Jadi jadi hiu hiu tikus gitu ya. Iya, tikus benar. Nah, silakan Mas coba dijelasin sedikit tentang apa yang dilakukan dan kira-kira kenapa di Alor, terus kelebihannya kenapa di Alor gitu. Ya, makasih Kakak Kakak Adi. Ya, makasih juga buat teman-teman sudah undang Treasure Shark. Jadi nama saya Rafid dari Treasure Shark Indonesia. Jadi yang membuat kita memilih Alor itu yang pertama adalah jadi hiu tikus ini di seluruh dunia itu baru ada satu di Filipina. Ketika kita bisa berinteraksi, menyelam gitu ya sama hiu tikus ini. Nah, ketika kita ke Alor ternyata dia ada di Alor. Kayak gitu. Jadi di seluruh dunia ini baru Filipina yang ketahuan lokasinya untuk situs hiu tikus ketika kita menyelam. Di Alor ini kita bisa lihat juga gitu. Cuman yang menjadi menarik adalah selain kita bisa menyelam sama si hiu tikus di Alor juga ditangkap sama nelayan. Wow. Nah, dipancing sebagai pendapatan sehari-hari gitu ya. Nah, sementara statusnya sekarang sudah terancam punah. Jadi dia satu tingkat sebelum dia punah gitu. Statusnya sekarang sudah terancam. Artinya jumlahnya juga tidak terlalu banyak berarti sekarang ya? Iya, tidak terlalu banyak. Jadi penurunan si populasi hiu tikus ini sudah 80% menurun. Wow. Di seluruh di Indonesia terutama ya. Tapi di Alor ini selain yang kita bisa lihat dia ketika menyelam ditangkap sama nelayan, tapi ketika kita lihat gitu ya sama nelayan ternyata pas dipotong ada anaknya 2 ekor. Nah, jadi banyak proporsi si hiu tikus yang ternyata hamil ketemu di dalam teluk gitu. Jadi kita punya asumsi jangan-jangan hiu tikus ini karena dia cenderung migrasinya luas ya. Jadi jangan-jangan dia lari ke dalam teluk mau melahirkan gitu ya. Tapi malah ketangkap sama nelayan gitu dan anak-anaknya jadi ikutan mati juga gitu. Jadi kan kalau misalnya dia tidak dilindungi jadi populasinya juga tidak akan berkembang karena anak-anaknya juga ikutan mati gitu ketika tertangkap sama nelayan seperti itu. Nah, yang dilakukan sama Treasure Shark Indonesia ini kita ada pasang alat penanda semacam GPS gitu ya yang kita pasang di siripnya si hiu. Kita taruh di sana, kita bisa lihat dia lari kemana. Jadi kita bisa lihat lari kemana. Ternyata dari data sebelumnya itu memang dia lari keluar dari Alor, tapi ternyata dia lari ke Laut Banda, kemudian kembali ke Laut Sau, kemudian dia masuk lagi ke Alor gitu. Dan membuktikan bahwa memang dia Alor di Selat Pantar ini menjadi salah satu lokasi tadi migrasi si hiu tikus. Nah, penyebab kenapa dia melakukan migrasi ke Alor itu yang kita masih coba cari tahu gitu. Jangan sampai yang tadi ibu-ibu hamilnya si hiu tikus nih mau lari ke Alor gitu ya, tapi malah tertangkap dan akhirnya mati gitu. Seperti mereka pas mau melahirkan, mereka lari ke Alor gitu, iya. Bisa kayak gitu. Jadi ini dalam proses penelitian semua ya? Dalam proses penelitian semua. Jadi sementara kita mulai dari 2018 sebetulnya ya. Kita ada pasang alat itu sekarang totalnya ada 12 alat.
12. 12 penanda satelit itu, cuman sementara datanya belum keluar karena masih ada di hiu. Jadi bulan September lalu kita baru ada melakukan proses tadi penandaan. Jadi kita minta bantuan nelayan di Kecamatan Abal untuk bantu mancing gitu. Jadi ketika hiunya di atas kita pasang alatnya, kita minta nelayan untuk lepas lagi gitu. Nah, jadi biar kita tahu seberapa jauh si hiu itu bisa lari. Nah, ternyata dari hasil setelah beberapa minggu kita update datanya itu ya, ada 2 lokasi yang ternyata si hiunya berputar-putar di sekitar situ, di Pulau Pura. Oh. Nah, itu yang menjadi site penyelaman yang kayak tadi kalau misalnya di Filipina, orang-orang tuh dari seluruh dunia datang untuk lihat si hiu tikus ya. Jadi hiu tikus nih susah sih ya, biar kita lupa bawa brosur ada foto si hiu tikus sebenarnya. Jadi dia hiunya tuh ekornya panjang banget. Teman-teman bisa cari di searching di YouTube ya. Di YouTube atau Google. Jadi dia panjang totalnya itu 3 meter. Lumayan besar ikannya, cuman setengah dari panjang badannya itu ekornya. Oh. Nah, jadi cara dia berburu itu adalah misalnya ada sekerombolan ikan-ikan kecil gitu ya, dia akan berenang cepat, dia pukul pakai ekor. Nah, jadi nanti ada gelombang ini ya, gelombang apa? Dari kekuatan si ekornya itu ikan-ikan tuh pada pusing-pusing. Nah, jadi dia tinggal hap makan aja gitu ya. Itu strategi. Sekali ya, cerdik sekali. Jadi, nah cuman karena kemampuan dia memukul pakai ekor itu, nelayan sudah tahu. Oh, kayaknya nih cara berburunya begini gitu. Akhirnya dia nelayan-nelayan ini membuat modifikasi alat tangkap ya. Jadi kail-kail disusun-susun seperti ikan, ketika dipukul nyangkut ekornya di kail. Jadi mereka tarik. Nah, karena kalau misalnya ekornya udah nyangkut, udah nggak bisa bergerak si hiunya. Berarti yang lebih cerdik nelayannya. Lebih cerdik nelayannya, benar. Iya, jadi nah itu cara dia bermakan ikannya gitu. Nah, yang menjadi salah satu ciri unik, cuman juga jadi kelemahannya si hiu tikus gitu di Alor ini gitu. Nah, yang tadi kalau misalnya dari hasil penelitian kita kan, kalau misalnya di Filipina orang dari seluruh dunia gitu ya udah tahu, oh kalau misalnya mau lihat hiu tikus nih di Filipina. Dan itu cuma satu komunitas pulau kecil yang pulaunya nggak lebih dari 2 km persegi. Wow. Pendapatan dari pariwisata hiu tikus itu bisa 180 miliar dalam 1 tahun. 180 miliar. Jadi 180 miliar dalam 1 tahun. Dan itu cuma komunitas pulau kecil ya, tapi itu komunitas pulau kecil itu yang menghidupkan seluruh negara juga dari pendapatan tersebut gitu. Jadi aktivitasnya mereka menyelam, masyarakat sediakan kapal untuk menyelam. Terus ada yang buka homestay, ada yang jualan souvenir. Jadi hiu tikus itu menjadi ikonnya di Filipina, di Pulau Malapascua namanya. Jadi kalau misalnya udah datang ke Malapascua itu, pulau kecil itu, udah kelihatan ada patung besar hiu tikus selamat datang gitu ya. Terus orang-orang tuh jualan souvenir kalung, terus patung-patung kecil semacam yang ini itu ikonnya hiu tikus semua. Jadi masyarakat di sana hidup dari pariwisata hiu tikus di sana gitu. Nah di sana itu karena ada satu semacam terumbu karang besar gitu ya. Si hiu tikus itu datang untuk dibersihkan badannya. Jadi kan badan ikan tuh banyak parasit-parasit gitu ya. Ada ikan-ikan kecil yang hidup di terumbu karang itu untuk membantu membersihkan si hiu tikus. Nah itu si hiu tikus itu akan datang setiap hari untuk kayak mandi gitu ya. Kayak spa laut gitu. Jadi datang, badannya udah gatal-gatal nih. Dia datang ke terumbu karang itu, ada ikan-ikan kecil makanin gitu, udah bersih dia pergi. Nanti badannya gatal-gatal lagi, datang lagi dia ke sana. Nah di Alor kita punya asumsi juga gitu, yang dari 2 lokasi ternyata si hiunya tuh putar-putar. Nah habitatnya di situ, diputar-putar di Pulau Pura di bagian selatan. Jangan-jangan ada juga nih terumbu karang yang tempat pembersihannya si hiu tikus di Alor gitu. Cuman yang mengkhawatirkan adalah 2 lokasi yang tempat habitat itu dekat sama tempat mancing nelayan juga gitu. Jadi ketika misalnya mereka mau lewat sana, lihat kail-kail kayak ikan disabet, pak, ekornya nyangkut, ketangkap, dipotong deh gitu. Jadi yang coba kita lakukan yaitu tadi memahami benar nggak sih habitatnya ada di sini gitu, dan harapannya informasi tersebut bisa untuk pariwisata juga ya. Jadi
kapan dia datang ke alur gitu, jam berapa aja, terus dan di mana lokasinya, jadi bisa upaya penangkapan si hiu tikus juga bisa kita kurangi gitu, supaya dia bisa lestari di alur kayak gitu. Oke, berarti untuk para nelayan kan kita bicara tentang pelestarian tadi karena yang sekarang ini yang penangkapnya cuma satu yaitu para nelayan ya. Ya, para nelayan. Kira-kira ada program ke depan nggak untuk kayak sosialisasi ke para nelayan, masyarakat tempat di mana lokasi hiu tikus itu? Apakah ada program seperti itu kah sehingga untuk menyadarkan mereka atau kita bangun community development di sana sehingga mereka mengerti tentang potensi ini dan yang lain-lain? Ya, jadi memang Treasure Shack Indonesia sendiri sebenarnya kan memang tujuan utamanya pertama riset ya untuk memahami habitat si tikus. Yang kedua juga karena kita selama 2 tahun terakhir memang bekerja sama nelayan gitu, jadi bekerja dekat dengan pemerintah desa, dengan nelayan-nelayan itu sendiri. Kita kasih tahu, Bapak, ini hiu tikus nih di alur memang salah satu aset yang penting gitu. Cuman karena itu juga pendapatan nelayan gitu kan, mereka hidup sehari-hari dari memancing hiu tikus. Program yang memang coba kita dorong adalah nanti harapannya untuk pemberdayaan masyarakat, karena nelayan di 2 desa ini di Kecamatan Abal memang sebenarnya mereka mancing tuna juga gitu, mancing tuna sama ikan merah. Cuman karena mereka cuma punya kapal kecil, terus mancingnya cuma bisa di dalam teluk aja, mereka bilang, oh ya udah kalau misalnya mau larang, kalau misalnya hiu tikus mau dilindungi, kita pokoknya mau kapasitas kapal yang lebih besar gitu supaya kita bisa mancing di luar untuk tuna yang lebih besar juga gitu, supaya pendapatan kita dari ikan tuna lebih besar gitu. Nah itu yang lagi coba kita advokasikan ke pemerintah daerah untuk bagaimana cara kita bisa memfasilitasi hal tersebut gitu supaya nelayan bisa berkomitmen untuk hiu tikus bisa dilindungi karena ini aset punya alor, dan nelayan bisa tetap ini ya mencari pendapatan yang layak untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kira-kira Mas sendiri kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak kepada ini mumpung dilihat sama secara online oleh orang alor dan di luar alor, dan juga ini direcord dan akan dilihat juga, kemungkinan nanti kita akan share ke pemerintah daerah juga. Kira-kira ada saran atau usulan apa sih sehingga yang tepat gitu, karena ini ayo kita sama-sama, ACM ini sebenarnya satu wadah untuk kita kolaborasi seperti ini Mas. Jadi ini sebagai untuk kita ketemu, kita sharing seperti ini. Ada dari pihak pemerintah aja. Ini kita di lokasinya Dinas Kelautan di Sapse Banjar ini. Jadi kita pingin supaya ini bukan cuman dari Treasure Shark saja, tetapi ini tugasnya kita sama-sama Mas. Jadi mungkin ada saran yang tepat atau ajakan yang gimana gitu sehingga ayo kita sama-sama untuk lindungi hiu tikus ini menjadi aset yang penting untuk alor, bukan cuma sekarang tetapi untuk masa yang ke depan. Iya, jadi memang karena kita juga organisasi kecil ya kakak, kita cuma di lapangan ini kita cuma berempat gitu, jadi jelas kita memang memerlukan kerjasama pihak ya, terutama dari ACM, lalu seperti WWF Indonesia yang memang sudah lama di alur juga, terus ada pelaku pariwisata. Harapannya yang pertama memang adalah komitmen dari pemerintah dan juga masyarakat gitu ya. Pemerintah berkomitmen untuk bisa melindungi hiu tikus, yang kita bisa lihat di alur sendiri memang sangat komitmen gitu, karena dari Bapak Bupati, lalu dari pemerintah, dari DKP di alur juga, dan juga dari Bapak Litbang, lalu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa juga berkomitmen untuk mensinergikan ayo program-program apa yang pemerintah bisa dukung begitu di tingkat masyarakat gitu ya. Jadi kemarin dari Dinas PMD bersedia untuk membantu menghidupkan kembali BUMDes di 2 desa ya pemancing hiu ini. Lalu dari Bapelitbang nanti juga akan membantu mengadvokasikan program-program pemberdayaan semacam tadi, misal nelayan-nelayan pengen tahu bagaimana sih caranya nangkep tuna yang baik gitu ya. Jadi karena sejauh ini kan mereka mancing tuna berangkat misalnya siang-siang gitu ya, dapat tuna nih, tunanya
udah dapat dipukul aja gitu, terus ditaruh di atas kapal, terus kejemur sama sinar matahari, jadi dagingnya rusak gitu kan, dan belum ada fasilitas seperti icebox atau bagaimana sih cara mempreservasi si tunanya dagingnya supaya bagus dan harga dagingnya juga mahal kayak gitu, dan itu belum ada gitu. Jadi dan itu bentuk-bentuk pemberdayaan yang memang lagi coba kita advokasikan ke pemerintah gitu. Kalau misalnya nelayan bisa punya kemampuan mancing tuna yang lebih baik, dapat pendapatan yang lebih baik, mereka juga sudah berkomitmen sebenarnya dari nelayan. Ya kita mah siap-siap aja nggak nangkap hiu gitu ya. Yang penting Ada alternatif ada lain. alternatif pendapatan yang lain gitu, dan semacam terus dari Alor Kreatif juga bikin souvenir tentang hiu tikus Iya, gitu kan. betul. Jadi membantu promosikan juga tentang aset hiu tikus yang ada di Alor ini gitu. Oke, ini luar biasa banget. Saya sebagai anak Alor saya bangga banget karena kita Alor nih selain potensi baharinya, ternyata Alor punya aset ya dugong tadi, terus yang baru hiu tikus ini, mudah-mudahan ini kita juga kalau bisa lebih dari Filipina ya. Ininya. Ini yang lucu nih kakak. Jadi kemarin saya ada interview dengan salah satu dive center di Alor, dari Alor Divers yang tempatnya di Pantar ya, di Oke. Alor Divers. Nah, saya interview kan karena juga sekarang saya lagi studi master di Amerika Serikat untuk hiu tikus ini. Oke. Jadi saya tanya persepsi divers di sana nih. Jadi Fred, gimana menurut kamu soal hiu tikus di Alor gitu? Terus Fred bilang, oh ya, hiu tikus nih kan kalau misalnya kita mau lihat hiu tikus nih cuma bisa di Filipina. Tapi tempat menyelam di Filipina tuh jelek banget. Jadi mereka menyelam dalam, karang-karangnya udah rusak karena itu udah terlalu crowded terlalu penuh sama penyelam ya. Jadi mereka udah pasang tali, dipaku gitu. Jadi diver turun itu mereka nyelam. Jadi kakinya itu injak-injak karang. Terus karena terlalu banyak penyelam, bubble-nya terlalu airnya jadi keruh. Terus hiu tikus juga yang nongol cuma satu ekor aja, dan itu juga takut hiunya sebenarnya karena udah terlalu banyak orang gitu kan. Mereka jadi agak mau mendekat juga agak takut gitu. Tapi di Alor, Fred ada pengalaman, dia menyelam di pantai, saya sampai merinding. Dia lihat 15 ekor hiu tikus. Wow. 15 ekor hiu tikus berenang dalam satu kawanan besar. Terus dan kalau misalnya di Filipina itu kita harus, kata dia, kita harus nunggu di kedalaman 35 meter. Duduk gitu ya, duduk tunggu aja, terus barengan sama orang gitu, pegangan tali. Di Alor ini di kedalaman 5-10 meter kita udah bisa lihat hiu tikus, sambil snorkeling aja di kedalaman itu hiu tikus main sampai kedalaman dangkal. Wow. Dan visibility-nya bagus banget gitu kan, jernih airnya, terus terumbu karangnya juga bagus gitu. Jadi kata Fred, kalau misalnya si hiu tikus nih dilindungi dan bisa hidup di sini dengan tenang gitu ya, tanpa takut dipancing, kalah jauh Filipina dengan Alor. Wow. Gitu, dan bisa jadi destinasi kedua di dunia untuk pariwisata si hiu tikus di bawah laut gitu ya. Wow. Jadi ini mungkin teman-teman yang semua yang ada di Alor yang lihat secara online ini, kita benar-benar sebagai orang Alor ini kita perlu berbangga lah bahwa aset kita luar biasa. Mudah-mudahan kita semua sama-sama punya komitmen untuk bisa melestarikan hiu tikus tadi sehingga tidak dipancing, dan masyarakat juga terutama nelayan bisa mengerti mereka sudah ada alternatif lain untuk memancing sehingga hiu tikus ini tidak sebagai untuk mata pencarian mereka, tetapi itu satu aset yang malah itu bisa menjadi pendapatan bagi mereka, terutama masyarakat yang di daerah sekitar situ. Terima kasih. Mungkin Kak, maaf, nih saya banyak ngomong nih. Silakan Mas. Mumpung ada kesempatan. Sedikit lagi nih. Jadi tadi tambahan dari Haris ya, aset Alor. Jadi bukan dugong, terus hiu tikus. Ternyata ada hammerhead, hiu martil di Pantar yang kita bisa lihat. Ada mola-mola, itu ikan Mas, matahari. Spotnya Sunfish. itu bisa kita ketahui juga. Tahu di Pantar. Di Pantar ya. Di Pantar, sorry, di Pura. Di Pura ya. Di Pura. Jadi memang site-site bagus itu di yang tadi 2 lokasi tempat menyelam si hiu tikus ini, di Pulau Pura, di Pantar. Untuk yang hammerhead di Pantar ya, di Pulau Pantar, di dia udah ketemu cleaning station ya, jadi wilayah pembersihan tadi yang ketika si hiu mau spa atau mandi-mandi itu di sekitar situ. Nah tadi mola, terus hiu tikus, terus
hiu martil, Ya. terus tadi lumba-lumba, paus, Mm-mm. banyak banget pokoknya aset yang kita kira yang untuk pariwisata terutama ya. Jadi menurut saya pengalaman saya, mungkin pengalaman Haris yang lebih banyak juga, jarang banget di Indonesia kita nyelam bisa dapat binatang sebanyak itu. Sebanyak itu. Nah, bahkan Wow. dari ketika saya interview teman-teman penyelam yang dari dive resort ya, resort dan dive center, dia bilang, oh di Alor nih ketika tamu menyelam kita nggak bisa tentukan mau lihat apa. Kita bisa lihat semua. Mau lihat hewan yang sekecil kuku Mm-mm. itu bisa lihat, macam nudibranch ya, yang apa siput-siput laut yang kecil yang warna-warni, terus crab-crab yang kecil-kecil warna-warni bisa lihat, sampai yang besar macam paus dan hiu juga itu bisa lihat semua. Jadi hampir semua atraksi ada di Alor gitu, dari apa persepsinya pelaku pariwisata sendiri ya, yang resort, yang pemilik resort gitu. Makanya Gitu. ini jadi penasaran juga. Jadi mungkin betul juga nih, makanya teman divers ini kenapa mereka bolak-balik ke Alor, karena Betul. setiap kali mereka diving ini jadi surprise sendiri bagi mereka ya. Benar. Oke. Pasalnya. Ini kita kedatangan Kakak Salegoro dari kepala kantor cabang dari provinsi ya. Betul. Nah, ini beliau juga dari pemerintah, jadi mungkin bisa lebih sharing dari bagaimana sih pemerintah mensupport untuk masalah kelestarian, dan juga bagaimana kebijakan pemerintah kali ya untuk mendukung teman-teman dari WWF, dari LSM yang lain, atau sehingga program ini bisa berjalan, kita kerjasama lah untuk membangun Alor, dan juga kita bicara tentang pariwisatanya sendiri. Mungkin Kakak Salegoro bisa. Baik, terima kasih. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih pertama untuk Alor Creative Alor Market. Creative Market yang telah melakukan kegiatan ini di TSAP Sabanjar, di mana ini mungkin saya bisa menjelaskan sedikit di sini bahwa kami dari pemerintah provinsi itu ketika Undang-Undang 23 mulai berlaku, di mana wilayah 0 sampai 12 mil, awalnya 0 sampai 4 mil, itu adalah kewenangannya di bawah pengelolaan kabupaten. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, maka wilayah 0 sampai 12 mil itu sudah menjadi kewenangan provinsi. Nah, kami datang ke Alor sini untuk mengatasi masalah, bukan menambah masalah. Jadi bagaimana yang sudah ada kita perbaiki. Kalau yang sudah bagus, kita buat lebih bagus. Kalau yang belum bagus, sama-sama kita buat bagus. Jadi seperti itu. Nah, kawasan yang ada di depan kita ini adalah dinamakan kawasan suaka alam perairan Selat Pantar dan laut sekitarnya. Dia merupakan satu-satunya kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT yang dikuasai oleh atau yang menjadi kewenangan provinsi. Ada 2 kawasan lagi yang sebentar diusulkan, yaitu di Lembata dan di Flores Timur, 3, Flores Timur dan Sika. Tetapi yang sudah ada penetapan oleh pemerintah melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2015 adalah kawasan suaka alam perairan. Ini yang mungkin saya sangat senang dengan kegiatan talk show ini, sehingga mungkin bisa disampaikan ke masyarakat bahwa kita punya satu kawasan. Ini ada kawasan di depan kita ini, kawasan suaka alam perairan. Kawasan SAP ini wilayahnya hampir 70% wilayah laut, kecuali Alor Timur dengan sebagian Alor Selatan. Nah, untuk depan ini adalah zona pariwisata. Saya juga dengan adanya kegiatan seperti ini, kami harapkan juga untuk kedepannya, mari kita sama-sama kita lebih memperkenalkan kawasan suaka alam perairan ini. Karena apa? Raja Ampat itu kawasan suaka alam perairan. Dia terkenal karena kawasan suaka alam perairannya.
Kenapa kita di Alor ada, kita tidak mau perkenalkan. Selama kami mulai berdiri dari tanggal 22 Februari 2019 sampai hari ini, kita evaluasi hasil publikasi baik itu melalui media sosial, media massa, tidak ada satupun yang memperkenalkan tentang kawasan suaka alam perairan Selat Pantar. Semua hanya bicara alor, 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 alor. Padahal nilai jualnya adalah di kawasan suaka alam perairan Selat Pantar. Nah, kedepannya kita akan menerbitkan namanya perda untuk kegiatan di dalam kawasan. Jadi kegiatan di kawasan tidak semua orang bisa melaksanakan kegiatan di dalam laut. Harus ada izin, namanya izin lokasi dari pemerintah Provinsi NTT. Saya kasih contoh. Misalnya, di sini banyak sekali masyarakat-masyarakat lokal yang membuat gubuk-gubuk, pondok-pondok untuk disewakan kepada orang yang masuk ke laut. Selama dia menyewakan itu di darat, silahkan, tidak jadi masalah. Tetapi kalau dia menyewakan, lalu orang itu masuk ke laut, dia pungut, maka itu namanya pungli. Tidak boleh, kecuali dia memiliki namanya izin lokasi. Izin lokasi. Begitupun dengan wisata selam. Wisata selam tidak sembarang orang masuk di dalam kawasan. Nanti tahun depan ada sekitar 50 hari, itu ada operasi pengawasan di dalam kawasan. Jadi yang tidak memiliki tanda masuk akan disuruh keluar. Baik melalui diving maupun apa. Tapi saat ini artinya kita sudah mulai dengan bantuan teman-teman dari NGO, kita melaksanakan sosialisasi. Kami tidak mau langsung melaksanakan penegakan hukum, tidak. Ini masyarakat kita, mungkin banyak yang belum tahu. Kita tahun ini kita lakukan namanya sosialisasi dulu. Tahun depan baru kita mulai melakukan penerapan aturan. Untuk kegiatan pendukung dari WWF sendiri, kemudian untuk kegiatan penelitian hiu tikus, ini kami dukung. Jadi kami barusan untuk hiu tikus sudah sama-sama merumuskan ketetapan bupati, ya, artinya sama-sama untuk merumuskan ketetapan bupati tentang pemberdayaan perlindungan hiu tikus. Kenapa harus kami juga? Para perlindungan sendiri itu berada di wilayah kewenangan provinsi. Kemudian penetapan untuk pemberdayaan sendiri itu berada di wilayah kabupaten. Sehingga kita sama-sama melaksanakan kegiatan. Kami juga sementara ini melakukan kegiatan namanya Grand Design Pengembangan Kawasan Suaka Alam Perairan berbasis desa, adat, dan agama. Jadi kita mau semua kegiatan, baik itu pariwisata alam perairan maupun apa dari desa. Desa yang merancang, desa yang membuat, masukkan dalam RPJMDes-nya, kemudian sampaikan ke kami, kita buat dalam satu Grand Design. Itu akan menjadi semacam kitab suci bagi kita untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan ini. Ini kawasan yang sangat bagus, kawasan yang sangat indah. Saya berani katakan di sini bahwa 3-4 tahun lagi Alor akan menjadi surganya pariwisata alam perairan. Bali sekarang itu sudah walaupun dia sudah ikonnya sudah bagus, tetapi dia sekarang mulai pelan-pelan turun. Karena apa? Karena di situ terjadi hukum rimba. Yang kuat yang menguasai, yang kuat itu harus kita hindari. Kenapa? Kita perdayakan dari desa supaya betul masyarakat kita di desa ini jangan hanya jadi cleaning service, jangan hanya jadi satpam. Kalau bisa mereka yang bisa berusaha untuk melakukan kegiatan pariwisata alam perairan. Begitu. Wow, luar biasa banget. Oke, mungkin dari Kak Kawan dari Dinas Kelautan Perikanan untuk Kabupaten Alor, mungkin ada istilahnya dari pihak pemerintah bagaimana untuk kolaborasi dengan teman-teman NGO dan bicara tentang pelestarian tadi, mungkin bisa sharing sedikit. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor
Sebenarnya beliau berkeinginan untuk hadir pada talk show ini, namun karena ada satu urusan yang tidak bisa ditunda, beliau mewakili, saya diminta untuk mewakili beliau dalam talk show kita pada sore hari ini. Saya kira tanpa kehadiran Bapak Kadis tidak mengurangi nilai dari talk show pada sore hari ini. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan NGO, Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Provinsi, Perhutanan Perikanan Provinsi, sudah berkesempatan hadir pada saat ini, saat yang menurut saya pribadi itu sangat-sangat kita nantikan. Ada hal-hal yang dalam kesempatan ini kita bisa berbagi dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Alor. Bicara tentang pembangunan kelautan perikanan Kabupaten Alor, jadi laut kita ini, kita bersyukur orang Alor itu peduli dengan kelestarian laut. Faktanya bahwa seperti sudah digambarkan oleh Kepala KCD tadi, beberapa yang sudah pada sekarang baru pada tahap pencadangan usulan untuk kawasannya juga di KKP orang Alor dari 2002 sudah mulai itu, dan kita bersyukur pada 16 Juni 2015 ditetapkan dengan SK Menteri sebagai kawasan konservasi laut perairan Kabupaten Alor Selat Pantar dan sekitarnya di Kabupaten Alor. KKP itu sendiri dibagi menjadi beberapa zona, ada 4 zona. Zona salah satunya yang di hadapan kita ini adalah zona wisata. Kalau dalam SK Menteri ini masuk dalam zona wisata. Selepas kita memandang seperti daerah seperti Teluk, ini seluruh masuk dalam zona pemanfaatan wisata. Terkait dengan apakah penetapan kawasan konservasi ini lalu kemudian merugikan nelayan, saya kira itu dalam tanda kutip bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena Kabupaten Alor ini perlu kita ketahui bersama bahwa kita didominasi oleh nelayan tradisional. Nelayan kecil saja belum, kita masih lebih didominasi oleh nelayan tradisional. Akibat dari konservasi ini tidak membatasi tapi mengatur, dan ini tentu mempengaruhi daerah penangkapan salah satunya. Nelayan sepertinya diatur, tidak boleh ini, kemarin bisa begini, sekarang tidak boleh begini. Itu mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Padahal nelayan kita di Kabupaten Alor sebagian besar sudah dalam kategori nelayan kecil, seperti itu. Kaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Alor, kita bersyukur ini merupakan salah satu solusi ketika kegiatan pariwisata ini dapat berkembang, dijalankan dengan baik. Itu merupakan solusi sebagai mata pencarian alternatif bagi nelayan-nelayan kita. Tadi mungkin dibatasi dengan ini, tapi ada alternatif lain untuk mereka bisa mencari hidup, seperti itu. Kemudian bicara tentang pemberdayaan nelayan, kaitan dengan konservasi maupun pariwisata, saya lebih menitik beratkan pada perilaku pariwisata umum. Kita tahu bahwa sehari-hari bisa kita masih lihat pelaku pariwisata banyak yang belum menerapkan kaidah-kaidah wisata yang ramah lingkungan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk wisata yang ramah lingkungan. Kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, yang masyarakat pesisir itu sebagian besar adalah masyarakat nelayan. Tentu pembangunan pariwisata ini jangan sampai kemudian mengorbankan masyarakat pesisir yang notabene masyarakat nelayan tadi, apalagi di Kabupaten Alor rata-rata didominasi oleh nelayan tradisional. Terima kasih. Oke,
Baik, mungkin oh iya by the way kita lagi live gini. Ini teman-teman yang para diver baru sampai, mungkin kameranya lagi menuju ke laut. Ini para penyelam baru selesai membentangkan tenun ikat sepanjang 12 meter di bawah dasar laut. Dan salah satu selain kita bicara tadi tentang bawah lautnya kita, tetapi kita juga ingin membuktikan bahwa tenun ikat kita dengan motif biota-biota laut tadi itu tidak luntur jika dipakai atau dicuci. Nah, ini salah satu caranya kita untuk mempromosikan bawah laut terintegrasi dengan tenun ikat kita. Mungkin secara cepat saja saya langsung ke Ibu Trini tentang bagaimana melihat tentang peluang potensi alur yang sangat bagus dan sangat banyak ini untuk mengajak orang-orang datang ke alur, dan pengalamannya bagaimana sih dengan tamu-tamu yang sudah ke alur? Silakan Bu. Agak dekat. Ini alur terkenal. Agak dekat. Selama ini alur terkenal dengan wisata bawah laut, diving dan mancing. Di Jakarta kalau dibilang dari mana, dari alur, wah itu mancingnya bagus, wah itu divingnya bagus. Wow. Tapi jarang yang bilang, wah itu budaya kearifan lokalnya itu bagus ya. Itu masih belum banyak yang tahu. Mereka belum tahu bahwa Lego-Lego itu punya value, makna yang sangat dalam kesetaraan, kerjasama. Seperti itu, kearifan lokal seperti itu belum banyak yang tahu. Nah, jadi bukan hanya dalam laut, tetapi juga ada yang menarik di atas laut dan di atas darat. Di atas laut, kalau ngomong tentang lumba-lumba yang tadi, setiap kali saya trip, bukan hanya pagi atau sore, tapi bisa pagi, bisa sore, tidak pernah saya tidak ketemu lumba-lumba di alur. Wow. Jadi ini menurut saya Artinya itu bukan, kapan saja bukan tempat transit lagi, tapi sudah menjadi habitat ya. hiu tikus tadi. Di darat itu bukan hanya di Pulau Alor, ada Pulau Pura, Pulau Pantar, Pulau Lapang, Kangge, Pulau Rusa, Pulau Kambing. dan masih banyak, ada 15 pulau ya, Ya. baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, semuanya luar biasa, masing-masing dengan keunikannya sendiri. Saya ke Pulau Lapang yang tadinya dulu ya tidak ada penghuni, sekarang banyak penghuni, tapi di lantai, di tanah itu semua ditutupi dengan kerang. Kalau Pak Haris sudah pernah ke sana, itu ditutupi dengan kerang. Jangan di tempat lain kita susah temukan seperti hal itu. Jadi bagaimana kita pelaku wisata melihat bahwa banyak yang harus dipromosikan. Sementara bapak-bapak melakukan diving atau mancing, ibu-ibu dan anak-anak boleh menikmati Pulau Lapang, Pulau Kangge, Pulau Pura, Ternate dengan tenunnya, Pulau Alor, ada dugong, dan banyak sekali. Dan bagaimana mensinergikan wisata ini. Jadi bukan hanya dimiliki para bapak-bapak, ibu-ibu bisa shopping juga, anak-anak bisa main di pantai. Ya. Nah, untuk pelaku usaha mungkin saya persingkat lebih cepat. Kita memang tidak dapat berjalan sendiri. Harus ada dukungan dari pemerintah seperti yang tadi Bapak Matoro bilang ya, pemerintah mengatur. Itu sangat bagus karena bagaimana laut ini dijaga agar tidak rusak. Kemudian bagaimana support dari masyarakat, bagaimana kita bisa sosialisasikan dengan masyarakat menjaga kebersihan, sampah plastik. Kalau dibilang harus lestarikan dari treasure shark tikus ya, bukan hanya itu. Kalau dari WWF kan koral diteliti setiap 3 tahun, dilihat warnanya dan sebagainya. Saya juga kepengen kalau boleh ada yang datang untuk menjaga kura-kura. Karena kura-kura itu juga udah terancam punah, dari berapa jenis, mungkin dari 7 jenis mungkin yang hidup sekarang tinggal beberapa saja. Dan karena kura-kura ini di alur nih, saya ingat dulu tuh banyak sekali telur-telurnya ya di mana-mana. Kura-kura kalau dia bertelur di satu pantai dan dia pergi sudah ke laut, dia membutuhkan kalau mau bertelur lagi dia harus kembali ke tempat yang sama. Pada saat kembali habitatnya sudah rusak, maka dia tidak akan bertelur lagi. Padahal dari 100 telur itu mungkin yang menetas cuma beberapa, dan dari yang menetas itu dari 100 yang dilepas ke laut mungkin cuma 1 yang survive. Dari 1 yang survive ini kalau ditangkap sama jaring maka habislah. Nah, jadi saya kira
Itu aja yang dari pelaku wisata. Om Adi, kami Satu lagi. mohon overtake sebentar. Nah, saat ini dari laut sudah datang kain sarung yang tadi dibentangkan oleh Bapak Kapolres bersama para divers, sekitar 10 divers akan diserahkan kembali kepada Mama Syariat, bahwa inilah kain sarung yang sudah dibentangkan yang secara alamiah melakukan pewarnaannya dan tidak luntur. Tidak luntur kain ini akan diserahkan Bapak Kapolres kembali kepada Mama Syariat. Mama Syariat berdiri di bagian sini untuk menerima kain tenunan yang tadi sudah dibentangkan di laut. Ya, silakan. Jadi sekali lagi inilah kain tunan asli dari benang, kapas dan juga pewarnai secara alamiah ya, menggunakan biota-biota laut dan juga tumbuh-tumbuhan, dan yang sudah dibentangkan dan ternyata tidak luntur. Iya. Oke. Ya, luar biasa sekali. Dari pewarna alami ternyata kita melihat sendiri bahwa sarung ini tidak mengalami luntur sama sekali ketika dibawa ke air laut. Iya. Oke, silakan langsung berlanjut ke jalan. Iya. Ya, langsung diterima oleh Mama Syariat. Ya, beserta tim. Oke, langsung silakan langsung ya di jalan. Oke, baik. Ya, pastinya kalau dalam keadaan basah seperti ini akan terasa lebih berat. Ya, silakan ya terima dan dilipat kembali. Iya. Oke, kita kembalikan kepada Kak Adi. Kak Adi untuk melanjutkan talk show-nya. Kayaknya kita harus foto bersama dengan para diver semua di sini. Oh iya, betul. Oke. Foto bersama dengan para divers Ini dan juga momentum yang apa ya, kita bilang ini bersejarah untuk Alor. Kita kombinasi semua nih, yang tadi Bu Tri ini bicara tentang kita minta sama-sama kalau begitu semua. di daratnya salah satunya Sarungnya? selain budaya ini kita bicara tentang tenun kita juga. Kayaknya kita perlu abadikan bersama momen bersejarah ini. Yuk. Ya, kita tetap membentangkan sarungnya. Ya, Minta langsung untuk di seluruh depan. yang juga talk show bisa sama-sama para narasumber. Kita Atau- arah ke panggung aja, kita foto bersama di sini. Ya. Foto bersama oke. saja di depan. Kita foto bersama para divers. Ayo para divers, silakan Ya, foto silakan bersama langsung di depan. Para divers. Langsung di depan. Pak Kapolres minta waktunya Ya, ini sebentar satu momen penting untuk kita hari ini. foto bersama. Ayo teman-teman diver yang lain, Iya, teman-teman divers yang masih ada di pinggiran pantai bisa bawa langsung bergabung. peralatannya juga nggak apa-apa, biar kita foto bersama sebentar karena ini pada capek semua sudah pasti. Berat. Iya, kalau orang Alor bilang akui. Ya, inilah salah satu kegiatan dari Alor Creative Market terkait dengan bagaimana membentangkan Pak Mansur, kain sarung ke ayo dalam merapat laut, sini Pak kemudian Mansur dengan teman-teman. Ya, sebentar sambil menunggu beberapa teman Mansur, yang ayo. belum Nah. Ayo nih, hadir. berat, capek, semua kumpul. Jadi teman-teman media, teman-teman fotografer semua, tolong didokumentasi sebaik-baiknya, jangan sampai momen ini terlewatkan. Nah. Ya, ini Ayo. adalah wajah-wajah para divers kita yang sudah berhasil membentangkan tenunan sepanjang 12 meter di kedalaman 5 meter. Bagaimana? 17 meter. 17 meter, ya. Aku ikut tidak? Nah, ada Putri di situ, Santi Maro. Bagaimana? Tim dokumentasi? Oke, mantap ya. Iya. Terima kasih Terima banyak kasih. para Iya, Terima terima divers. kasih Terima untuk semua kasih yang sudah banyak. berpartisipasi.
Segar ya, pas di pinggir pantai ya. Lagi panas-panas gini, segar banget. Nanti Bu Trini kalau ada tamu, silakan diajak ke sini biar ini menjadi satu destinasi. Ini rencana kita bukan cuman sudah jadi, tapi kita akan jadi ini lagi kalau belum ke Sebanjar, sorry, sebelum belum ke Sebanjar artinya belum ke Alor. Apalagi yang tadi Pak sudah jelaskan bahwa di depan ini bahwa silakan bisa. Jadi baik Pak, jadi mungkin pernyataan terakhir kami pemerintah Provinsi NTT, saya atas nama pemerintah Provinsi NTT sebagai pengelola kawasan ini, apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dari yang betul, bahwa nanti harus ada konektivitas antara kawasan darat maupun wisata darat. Sehingga contoh kalau misalnya orang selam di sekitar sini, daratnya apa? Kita akan buat satu peraturan gubernur, ketika saudara menyelam di Alor, saudara harus 1 hari singgah di wisata darat. Tidak ada semuanya menyelam. Datang selam Alor harus 1 hari di darat. Itu akan kita buat dengan peraturan gubernur, ditambah lagi setiap operator maupun travel agent yang membawa masuk wisatawan untuk menyelam atau wisata di dalam kawasan SAP wajib memberikan hadiah berupa motif baik sarung adat maupun selendang adat, dan itu include dalam paket wisata. Oke, Terakhir, luar biasa. untuk kawasan SAP sendiri, kami dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor sementara akan merancang satu kerjasama sehingga kawasan TSAP ini akan menjadi pintu masuk ke dalam kawasan SAP untuk wilayah barat. Kalau untuk wilayah Mantap timur, banget. itu nanti Mali, melalui Taman Siap. Wisata Mali. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih banyak. Jadi ini satu hal yang bagus dan kita berharap segera itu diwujudkan karena kita bicara ini sekarang lagi COVID nih. Saatnya kita ini kegiatan Alor Creative Market ini salah satu program yang kita tidak berhenti walaupun COVID, bukan berartinya kita berhenti juga. Ini salah satu program yang kita buat dan ini tiap bulan seperti akan ada seperti ini. Mungkin teman-teman kalau sudah ada update terbaru, ayo share lagi di sini, teman-teman dari WWF juga, Ibu Trini juga, mungkin dari industri pariwisata yang lain juga, kita sharing sama-sama. Kita bilang nih, Alor posisinya seperti ini loh. Pas COVID selesai kita udah lari kencang. Bukan kita mulai dari nol lagi, tapi kita udah lari karena kita ready. Jadi ini wadahnya kita selama di Alor Mas, tiap bulan ada Alor Creative Market. Dan kita akan ajak semua industri-industri pariwisata untuk masuk supaya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa industri kreatif juga akan menjadi bagian dari pariwisata. Jadi mereka datang di sini, ini ada produk-produk kreatif buatan anak Alor yang kalau tadi sudah menjadi bagian dari atau paket wisata tadi, mereka akan bawa pulang itu menjadi oleh-oleh yang akan diceritakan lagi. Kalau bicara tentang hiu tikus tadi, ada oleh-oleh yang udah dibuat oleh Ade Petrus tadi, itu bisa jadi sesuatu cerita lah. Banyaklah hal yang nanti akan dibuat sama kawan di sini. Ini bakalan SAP Sebanjar ini tempat untuk edukasi buat teman-teman kalau mau ingin belajar tentang Bahari Alor, datanglah di sini. Inilah pusat sentralnya. Jadi akan edukasi, teman-teman juga bisa sharing di sini dan teman-teman dari mana-mana kita akan ajak ini mau ingin belajar tentang Bahari Alor karena tadi kita punya kawasan banyak sekali, kita punya biota laut banyak sekali. Setiap diver yang datang mereka surprise sendiri karena setiap kali mereka datang mereka ketemu hal. Nah itu sesuatu hal yang experience yang harus diceritakan ke banyak orang gitu. Dan dengan cara itulah kita pingin wisatawan datang, pariwisata kita bangkit dan juga ekonomi masyarakat ikut di situ. Terima kasih Bu Trini. Kalau ada satu kata lagi silakan mic-nya. Di sini akan menjadi pusat edukasi juga. Nah, saya sangat berharap kalau bukan hanya bagi yang melakukan pemandu wisata atau orang-orang yang akan melakukan kegiatan pariwisata, tetapi masyarakat lokal mungkin bisa dimulai dari anak-anak sekolah dikasih edukasi bagaimana menjaga lingkungan kebersihan. Karena Benar kebersihan sekali, di Bu. laut itu sangat sekali kotor. Banyak sekali sampah kalau apalagi di pelabuhan ya, sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai itu banyak sekali.
kemudian keamanan dan keramahan kepada wisatawan. Bagaimana mereka ramah kepada wisatawan. Benar sekali Bu, jadi memang edukasi itu yang seperti Ibu bilang tadi itu udah nanti masuk dalam perencanaan kami mulai dari anak-anak sekolah, nanti mereka ada tur ke sini untuk belajar, nanti ada program kita menggambar juga tetapi tentang laut, berbagai potensi kita yang tadi di laut itu. Jadi mulai dari pewarnaan saja udah ini salah satu gerakan yang sebenarnya ini kita mau ulang saja, ini gerakan dari OI, dari komunitas OI Alor. Mereka tuh pernah bersihkan laut Bu, bukan pantai, tapi laut itu dibersihkan. Nah ini gerakan ini kita mau buat kembali, mungkin sekitar November ini, sebelum Desember. Jadi dari Teluk Kabola itu, dari Teluk itu kita akan melakukan pembersihan semua. Nanti kita ajak kerjasama dengan Kapolres, Dandim, dan Polair, dan semua pihak yang terkait. Untuk kita sama-sama, untuk kita bersihin Alor. Dan kita berharap itu jadi sesuatu momentum yang besar untuk gerakan Alor. Dan kalau bisa ini jadi viral sehingga bukan bersih laut, gerakan bersih laut berikutnya bukan cuma orang Alor tetapi teman-teman dari Jakarta, dari mana-mana ikut untuk terlibat sehingga ibu impikan tadi itu bisa terwujud. Kita harus kroyok sama-sama Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya semua sore ini. Mungkin karena waktu kita harus mengakhiri talkshow kita. Terima kasih banyak dan selamat sore.